Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari baru yang Kau rahmati. Kami kembali akan renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 10. Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia, hambanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah firman Tuhan, ya dan amin. Nah saudara, ayat yang sudah kita baca ini adalah bercerita tentang penghukuman Tuhan kepada Ahab dan Isabel karena mereka telah menjahati atau menzolimi hamba Tuhan, nabi Tuhan, yaitu Elia. Dan apa yang difirmankan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan benar, inilah yang nyata dan dialami. Ini adalah penegasan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah saudara, penghukuman atas keluarga Ahab benar-benar terjadi karena Tuhan sendiri yang berfirman. Jika Tuhan sendiri yang mengatakan, maka semua pasti terjadi. Juga tertulis, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 ayat 19. Artinya setinggi apapun kedudukan seseorang dan sebesar apapun kuasa yang dimilikinya, tidak akan mampu menghindarkannya dari penghukuman Tuhan. Begitu juga dengan Isabel, istri Ahab yang sempat melakukan ancaman terhadap Elia sehingga Elia mengalami ketakutan. Akhir hidupnya sangat tragis. Mayatnya dimakan anjing seperti yang diucapkan Elia. Dikatakan bahwa Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. 2 Raja-Raja 9 ayat 10a. Sekali Tuhan mengucapkan sesuatu tentang hidup seseorang, hal itu pasti terjadi. Isabel tidak bisa melepaskan diri dari perkataan Tuhan. Apapun usaha yang dilakukannya, semuanya pasti akan sia-sia. Dari pengalaman tragis yang dialami Isabel dan Ahab, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Memang untuk zaman ini, saat ini, tidak ada lagi firman Tuhan yang datang seperti kepada Ahab dan Isabel melalui Elia. Karena semua sudah digenapi dan semua sudah selesai dan sempurna tertulis dalam Alkitab. Namun jika ada kasus yang kita alami seperti Elia yang disolimi oleh Ahab dan Isabel, lalu kita melakukan firman Tuhan dengan mendoakan mereka, mengasihi dan mengampuni mereka, maka firman Tuhanlah yang berperkara dengan mereka. Dan ingat, sekali Tuhan berfirman, firman-Nya itu mengikat dirinya sendiri, sehingga dia pun pasti akan melaksanakan apa yang diucapkannya. Karena itu tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkanlah dan doakanlah agar supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Dan setelah itu bukan urusan kita, tapi urusannya Tuhan. Dan mari kita tetap sedia buka hati apabila orang-orang yang membenci kita datang untuk memohon ampun atau memohon atau meminta maaf dari kita. Karena sesungguhnya pembalasan itu adalah hak dan miliknya Tuhan. Itu sesungguhnya kuasa firman Tuhan. Yang kedua, pelajarannya adalah dengan kita menyadari bahwa kuasa firman itu nyata, maka jangan pernah kita sekali-kali menganggap sepele atau menganggap remeh atau menganggap rendah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13 berkata, barang siapa menganggap remeh firman Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Maka saudara-saudara, ini hal yang tegas yang harus kita sadari. Dan yang ketiga, jika untuk penghukumannya saja dia konsisten pada firman-Nya, apalagi untuk hal-hal yang kita gumuli,
kita rindukan dan kita harapkan. Firman-Nya juga pasti ya dan amin. Karena itu imanilah dan peganglah janji firman-Nya. Itulah yang menjadi kunci kemenangan dan keberhasilan hidup kita. Ingat kata Tuhan dalam Yesaya pasal 14 ayat 24. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Mari pegang dan hidupi firman Tuhan. Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Maka firman itu akan nyata dialami dan nyata terbukti. Tuhan Yesus memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan dan mengajar kembali kami betapa pentingnya firman-Mu dan berkuasanya firman. Biarlah kami sungguh-sungguh hargai, hormati, dan pakai firman untuk terus menjadi pelita sulu terang dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.